Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Hari ini kita akan merenungkan sebuah harta rohani yang seringkali terlupakan, yaitu devosi Jumat pertama dan Sabtu pertama, dan bagaimana keduanya dijalani serta ditekankan oleh seorang kudus besar, Santo Padre Pio. Mari kita mulai dengan Jumat pertama. Pada abad ke-17, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque di Prancis. Ia memperlihatkan hatinya yang berapi-api oleh kasih, namun dikelilingi duri, tanda penghinaan dan dosa manusia. Yesus berkata, "Lihatlah hatiku yang begitu mencintai manusia, tetapi sebagai balasannya menerima ketidakpedulian dan penghinaan." Dari pewahyuan inilah lahir devosi 9 Jumat pertama, yaitu janji rahmat istimewa bagi mereka yang dengan penuh iman dan cinta menerima komuni kudus setiap Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut. Padre Pio, seorang imam kapusin yang menerima stigmata Kristus, memandang devosi ini bukan sekadar sebuah janji, tetapi sebuah panggilan untuk menghibur hati Yesus yang sering dilukai dosa-dosa kita. Santo Padre Pio berkata, "Jangan pernah lelah mendekat kepada hati kudus Yesus. Disitulah kita menemukan kekuatan untuk bertahan." Padre Pio menjalani Jumat pertama dengan penuh cinta. Ia merayakan misa kudus dengan devosi mendalam, seringkali berlangsung berjam-jam, karena ia benar-benar menyatu dengan penderitaan Kristus. Banyak umat yang hadir bersaksi. Mereka merasa seolah-olah berada di kaki salib ketika mengikuti misa Padre Pio. Ia juga menghabiskan waktu berjam-jam di ruang pengakuan dosa, karena menurutnya pengakuan dosa adalah kunci untuk menghibur hati Yesus. Beliau ingin umat datang kepada Yesus bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati yang diperbarui. Saudara-saudariku terkasih, pada setiap Jumat pertama, marilah kita meneladani Padre Pio dengan menghadiri misa kudus, menerima komuni dengan cinta, dan melakukan doa reparasi bagi dosa-dosa dunia. Selanjutnya kita bahas tentang Sabtu pertama. 4 abad setelah Yesus menampakkan diri di Paraillemonial, Bunda Maria menampakkan diri di Fatima pada tahun 1917. Kepada anak-anak kecil, Lucia, Jacinta, dan Francisco, Bunda Maria menyampaikan sebuah pesan penting. Devosi 5 Sabtu pertama. Padre Pio meminta agar umat beriman melakukan pengakuan dosa, menerima komuni kudus, berdoa rosario, dan merenungkan misteri rosario selama 15 menit bersama Bunda Maria sebagai tanda penghiburan bagi hati tak bernoda Maria yang sering dihina oleh manusia. Padre Pio, yang dikenal sebagai Imam Maria sejati, menghidupi devosi ini dengan penuh kesetiaan. Padre Pio berdoa rosario setiap hari, tidak hanya 1 kali, tetapi berkali-kali. Ia bahkan berkata, rosario adalah senjata yang mengalahkan setan. Padre Pio tidak pernah melepaskan rosario dari tangannya. Ia percaya bahwa siapapun yang setia berdevosi kepada hati tak bernoda Maria akan selalu berada di bawah perlindungannya, terutama saat ajal tiba. Bunda Maria bagi Padre Pio bukan hanya seorang ibu, tetapi juga tabib bagi luka-luka rohaninya. Padre Pio pernah berkata, "Cintailah Bunda Maria dan buatlah dia dicintai. Selalu berdoa rosario." Karena itu, pada setiap Sabtu pertama, kita diajak meneladani Padre Pio untuk menyediakan waktu untuk misa kudus, mengucapkan doa rosario dengan hati penuh iman, serta meluangkan waktu 15 menit untuk merenungkan misteri rosario bersama Bunda Maria. Saudara-saudariku terkasih, devosi Jumat pertama dan Sabtu pertama sesungguhnya adalah 2 sayap yang membawa kita terbang lebih dekat kepada Allah. Jumat pertama sebagai sayap kanan
membawa kita menyatu dengan hati kudus Yesus. Sedangkan Sabtu pertama sebagai sayap kiri menuntun kita ke dalam perlindungan hati tak bernoda Maria. Padre Pio berkata, "Jangan pernah tinggalkan hati Yesus dan hati Maria. Keduanya akan menuntun kalian menuju surga." Banyak orang yang dengan setia menghidupi Jumat pertama dan Sabtu pertama mengalami perubahan besar seperti hati yang lebih damai, jiwa yang lebih kuat menghadapi pencobaan, dan rahmat khusus untuk bertahan dalam iman hingga akhir hayat. Padre Pio sendiri adalah saksi hidup bahwa kesetiaan kecil setiap bulan dapat menghasilkan kesucian besar. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus dan Bunda Maria juga mengetuk pintu hati kita. Mereka menunggu. Apakah kita bersedia menghibur hati kudusnya dan hati tak bernodanya? Mari kita mulai dari langkah sederhana. Catat tanggal Jumat pertama dan Sabtu pertama di kalender kita. Bersiaplah dengan pengakuan dosa, hadiri misa kudus, dan terima komuni dengan cinta. Berdoalah rosario dan luangkan waktu merenung bersama Maria. Seperti Padre Pio, marilah kita menjadikan devosi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi jalan menuju persatuan dengan Yesus dan Maria. Hidup rohani bukan soal banyaknya doa yang kita ucapkan, tetapi seberapa dalam cinta yang kita berikan. Melalui Jumat pertama dan Sabtu pertama, kita diajak memberi cinta itu kepada hati kudus Yesus yang penuh rahmat, dan kepada hati tak bernoda Maria yang penuh kasih keibuan. Semoga kita semua setia menghidupi devosi ini, dan pada akhirnya dapat bersatu dengan Yesus dan Maria di surga. Marilah berdoa kepada hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya hati kudus Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang sederhana, ingin menghiburmu atas begitu banyak penghinaan dan dosa dunia. Terimalah cinta kami yang kecil ini sebagai balasan bagi cintamu yang tak terbatas. Ya hati tak bernoda Maria, Bunda kami serahkan hidup, keluarga, dan jiwa kami ke dalam pelukanmu. Lindungilah kami dari segala yang jahat, bimbinglah kami untuk setia pada Putramu Yesus Kristus. Bersama Engkau, kami ingin hidup suci dan kelak berbahagia. Padre Pio yang kudus, doakanlah kami agar kami setia menghidupi Jumat pertama dan Sabtu pertama hingga akhir hayat kami. Amin. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.